Selamat sore Bapak Ibu, sidang jemaat GBI Haleluya Purwakarta. Semuanya dalam keadaan sehat. Sore hari ini kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita lebih daripada pemenang, karena kita adalah anak-anak Allah yang selalu disertai oleh Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Yo, kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. tak ada saudara Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan kebajikan Yesus Raja segala raja. Haleluya. kita. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang Dalam segala perkara, Haleluya Kak. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan. tidak ada Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kibarkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih, Kita lebih dari pemenang. kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai sore hari ini Tuhan, tak terkatakan rasa syukur kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan Tuhan? Selain hidup kami, untuk kami Engkau ajar dan didik terus Tuhan. Untuk kami mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup langkah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu.
tubuh, jiwa, roh, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Tubuhku, jiwaku, dan rohku, cintaku hanya ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Saya serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita kembali tayang siaran. Saya di tempat yang luar biasa, di tempat ini, di atas batu karang ini. Haleluya, saya boleh berdiri. Oh, batu ini sangat kuat. Ombak datang mengenai batu ini, saya tidak goyah karena batu ini cukup kuat. Saya teringat dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Alkitab katakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Oh, luar biasa. Ini sebuah pernyataan, sebuah kalimat yang dinyatakan langsung oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kenapa Tuhan katakan bahwa Petrus itu, saudara, seperti batu karang yang kuat? Ya? Saya ingat ada dua macam dasar ketika orang membangun rumah. Dalam Matius pasal 7 saya akan baca terlebih dahulu. Di sana dikatakan kepada setiap kita dalam ayat yang ke-24, 25 sampai 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan dapatlah kerusakannya. Oh Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan tentang batu karang yang kuat. Petrus diibaratkan, dikatakan seperti batu karang. Di atas
batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kenapa saudara? Karena batu karang aku berbicara tentang kekuatan yang luar biasa. Saudara perhatikan, ada ombak yang begitu besar. Pasir-pasir itu bisa saja terbawa oleh ombak yang besar. Namun batu karang ini tidak pernah bergeser dari tempatnya. Seperti di mana saya berdiri saat ini. Saya boleh melihat ombak yang besar. Tapi saya berdiri di atas batu karang ini. Karena saya tidak merasa takut. Karena apa? Batu ini cukup kuat. Tidak mudah untuk bergeser. Demikian pun memang kita yang kita semua. Saudara, jangan mudah diombang-ambingkan oleh persoalan hidup, oleh pergumulan dalam hidup. Saudara dan saya harus tetap kuat. Siapa yang menjadi batu karang dalam hidup? Tuhan Yesus, atau engkau mendasarkan hidupmu kepada pengalaman hidup yang engkau sudah jalani? No, pengalaman bisa membuat engkau gagal, tetapi Tuhan tidak akan pernah membuat engkau gagal. Fasilitas yang kau miliki dalam hidup, apakah itu menjadi dasar engkau kuat sampai hari ini? No. Saya mau bilang fasilitas itu hanyalah sementara. Yang paling kuat adalah ketika engkau berdiri di atas batu karang yang kuat. Ada fondasi dalam hidupmu, yaitu kau mempercayai Tuhan di dalam hidupmu. Alkitab katakan setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana. Saudara, sudah berapa lama dengarkan firman Tuhan? Sudah berapa lama kau jadi anak Tuhan? Kalau engkau sering kali bimbang dalam hidupmu, kalau engkau sering kali khawatir dalam hidupmu, kalau engkau sering kali ragu-ragu dalam hidupmu, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan engkau mendasarkan hidupmu pada pengalaman. Jangan-jangan engkau mendasarkan hidupmu pada fasilitas yang kau miliki. Mari hari ini, dasarkan hidupmu. Engkau sedang berdiri di atas batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadilah orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti keadaan. Orang yang tahu bahwa yang pegang kendali keadaan adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 25 kita berkata, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, didirikan di atas batu. Oh, tantangan, masalah, pergumulan, penyakit yang mendera kehidupan kita itu tidak akan pernah berhenti untuk melemahkan iman saudara, tidak akan pernah berhenti untuk membuat engkau kecewa dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan semua itu seperti hujan yang turun secara besar, semua itu seperti banjir yang melanda, namun rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Selama engkau mendasarkan hidupmu pada Tuhan, selama engkau berharap penuh sama Tuhan, saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan yang saudara hadapi, sehebat apapun gelombang besar saudara hadapi, engkau tidak perlu takut, karena Tuhan akan membuat engkau tetap berdiri. Dan Alkitab katakan ayat 26, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara, kalau engkau sudah dengarkan firman Tuhan ini, tapi engkau masih ragu, engkau masih khawatir dalam hidupmu, engkau masih mengalami ketakutan dalam hidup. Dan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan engkau sedang mendirikan fondasi hidupmu atas pasir. Oleh karena itu mulailah engkau berubah dan mulailah engkau semakin percaya kepada Tuhan, semakin kau andalkan Tuhan. Kau berdiri atas batu karang yang terdiri, sehingga apapun yang saudara hadapi tidak akan membuat engkau takut, tidak akan membuat engkau khawatir, tidak akan membuat engkau hidup dalam ketakutan. Karena bersama dengan Yesus lakukan perkara-perkara yang besar. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kita manusia yang kadang mudah lemah, kita manusia yang kadang mudah lari tinggalkan Tuhan, kita kadang manusia yang seringkali mudah putus asa. Namun hari ini atas batu karang ini kita akan tetap berdiri. Soalnya di depan sana Tuhan. Kalau saudara dan saya perhatikan dengan baik, gelombang ini tidak akan pernah berhenti. Gelombang ini akan tetap terus ada, bahkan menerpa pasir, menerpa batu yang tempat saya berdiri. Namun sekali lagi batu ini tidak akan bergeser, karena batu ini cukup kuat untuk bertahan dari gempuran ombak. Tapi pasir itu akan mudah bergerak, pasir itu akan mudah bergerak, pasir itu sangat ringan. Lingkupan yang kuat kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai setiap kita semua.
Selamat berjuang. Tuhan Yesus menyertai setiap kita semua. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena sore hari ini firman Tuhan jelas buat setiap kami bahwa di atas batu karang bahwa Engkau akan mendirikan jemaat umat Tuhan. Kami percaya ketika jemaat dibangun di atas batu karang, di mana dasarnya Tuhan Yesus Kristus, di mana dasarnya bukan pengalaman hidup, di mana dasarnya bukan fasilitas yang dimiliki, namun Tuhan sebagai andalan dalam kehidupan kami, maka kami akan tetap kuat. Kami bagikan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Ketika badai, ketika banjir, ketika hujan besar datang, maka kami tetap berdiri. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami punya kelebihan dibanding orang lain, tapi karena kami punya Yesus. Punya Yesus, punya segalanya, punya Tuhan, maka kami dapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat kebenaran Tuhan sore hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh belajar menerima Tuhan dan menjadikan firman menjadi rema dalam hidup kami. Kami akan tundukkan kepala kami dan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, sedangkan sudah dapat Tuhan angkat mata kepada Tuhan sekarang. Terimalah berkat dari Allah Bapa sukacita damai sejahtera dari Yesus serta bersama mulai sampai hari ini sampai selama-lamanya dalam Tuhan Yesus ada di sini. Amin. Selamat berjuang. Salam sehat. Dan